Sorga tidak akan diraih dengan sholat. Sorga tidak diraih makan dengan dikir, dengan puasa, dengan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sorga tidak akan diraih dengan sholat. Sorga tidak diraih makan dengan dikir, dengan puasa, dengan haji, dengan apa. Karena itu adalah perbuatan engkau kepada Allah. Tetapi sorga itu sahabat, kalian ketahuilah, berkaitan dengan akhlakmu pada makhluk. Perbuatan baikmu pada makhluk. Tanaman baikmu pada makhluk. Adapun neraka kebalikannya. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naron kullaman nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adabah innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Untuk mematahkan narasi di atas, kita akan pakai sampling dengan rukun Islam zakat, di mana orang yang tidak bayar zakat Allah vonis musyrik kafir, sedangkan yang mengajak untuk tidak bayar zakat bisa dimasukkan munafik. Padahal narasi di atas menyatakan bahwa masuk surga bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, dan bukan karena haji. Mari kita bahas lebih lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Demikian perintah Allah kepada umat Islam, yakni menegakkan salat 5 waktu, membayar zakat, dan rukuk berserta dengan orang-orang mukmin. Zakat merupakan kewajiban bagi keluarga muslim yang kebutuhan pokoknya telah terpenuhi, yang ada kelebihan harta senilai 85 gram emas murni yang sudah mengendap selama setahun dalam perhitungan tahun Hijriah. Itulah kondisi yang disyariatkan. Bila kita kebutuhan pokoknya telah terpenuhi dan ada saldo atau harta yang mengendap setara dengan 80 gram emas murni dan telah berumur setahun dalam perhitungan Hijriah tidak membayar zakat, maka konsekuensinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikina alladzina yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat
dan mereka kafir dalam kehidupan akhirat. Demikian resiko bagi orang-orang yang tidak membayar zakat adalah divonis oleh Allah musyrik dan atau kafir yang tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Demikian ayat tersebut menyatakan secara fix bahwa orang kafir atau non-muslim tempatnya neraka. Siapapun orangnya yang menarasikan atau menginformasikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran atau mengajak untuk berbuat yang melawan perintah dalam Al-Quran, maka perhatikan ayat yang akan saya bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum naswa fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh untuk berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakannya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Demikianlah. Jadi siapapun orangnya yang menarasikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, yakni terkait Islam, terutama rukun Islam, salah satunya zakat, maka Allah memvonisnya demikian. Di akhirat, kediaman orang munafik luar biasa. Mari kita perhatikan bagaimana Allah memvonis tempat kediaman orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat pertolongan bagi mereka. Luar biasa. Orang munafik itu tempatnya di kerak neraka, paling dasar. Untuk itu, berhati-hatilah dalam bernarasi. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.